Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tutorial pembuatan spiritus stop atau kompor spiritus kecil dari limbah kaleng bekas parfum. Bahannya tersebut terbuat dari aluminium. Nah, di sini kita siapkan penggaris dan alat potong. Saya gunakan pisau. Teman-teman juga bisa menggunakan cutter untuk memotong. Nah, sebelum itu kita ukur kebutuhan yang akan kita gunakan. Saya menggunakan dengan ketinggian 3 cm. Di sini saya membuat agak kecil karena agar mudah dikantongi dan tidak memakan space pada carrier. Nah, kebutuhan saya juga untuk paling di luar ruangan untuk membuat kopi. Nah, di sini kita menggunakan koin dengan ukuran yang sama tadi 3 cm. Nah, koin ini saya gunakan untuk tumpuan sebagai pisau, agar mudah memotong dan rata pada setiap sisi saat saya potong. Nah, di sini kita potong dengan cara kita putar hingga beberapa kali putaran sampai putus. Nah, di sini juga bahannya mudah dipotong karena dari aluminium tipis. Nah, kita lakukan ini beberapa kali sampai terpotong. Mungkin di sini video agak saya singkat. Nah, di sini terlihat ada garis yang memutar rata. Nah, kita lakukan beberapa kali seperti tadi sampai terpisah. Nah, sampai terpisah kayak gini. Nah, yang kita gunakan adalah alas dan ujung botol tersebut. Ini kita gunakan pantat dan ujung botol tersebut. Nah, setelah itu kita akan gunakan bagian atas sebagai penutupnya. Nah, kita ukur dulu perkiraan seberapa tinggi yang akan kita gunakan. Nah, kira-kira segini. Nah, kita ukur juga agar permukaannya rata pada bagian sisi saat dipotong. Yang kita potong sampai melingkar seperti yang tadi sama juga. Nah, kita gunakan bagian ini. Nah, posisinya nanti seperti ini. Nah, bisa juga sebelum kita pasang atau kita potong, nah, kita bisa amplas dengan menggunakan amplas agar agak halus pada proses pengepresan atau pemasangan. Nah, kita akan potong bagian sini. Kita akan buang bagian ujungnya agar bisa masuk rapat, kira-kira tingginya rata lah. Nah, kita ukur juga sama, ketinggiannya sama 3 cm. Nanti ujungnya kita buang. Nah, ini juga sama 3 cm. Kita perkirakan. Nah, setelah itu kita coba potong dengan cara yang sama juga, sampai beberapa kali hingga lepas. Nah, setelah terpotong, ini bagian sisi juga kita bisa amplas lagi. Nah, setelah itu nanti kita bikin lubang, 3 lubang lah bagian sisi bawah. Nah, seperti ini, bagian 1. Nah, kelihatan 1, 2, 3. Nah, agar spiritusnya dapat mengalir ke dalam bagian sisi. Nah, setelah itu kita rapikan sebelum kita memasangnya agar tidak tajam dan agar mudah dalam proses pengepresan. Nah, kita lakukan pengepresan, kita tekan, sangat mudah kita tekan dengan tangan. Nah, di sini mungkin kompornya sangat kecil. Nah, kita press hingga rapat. Nah, kalau teman-teman punya cara lain silakan, bisa dengan menggunakan kayu, papan atau apa. Tapi saya dengan tangan karena sangat mudah sekali. Kita press hingga rata. Nah, setelah rata demikian, nah, terlihat sebagian sisi. Nah, ini bagian sisi luar. Nah, setelah itu kita lakukan atau kita membuat lubang-lubang bagian sisi untuk apinya. Nah, dengan menggunakan alat pelubang sembarang, bisa menggunakan paku, bisa menggunakan pisau. Nah, di sini saya ukur sekitar 2 cm lah tinggi dari bawah lubang tersebut. Nah, di sini kita tandai. Nah, ini saya modif obeng bekas untuk melubangi. Nah, kita lakukan hingga sesuai lah kebutuhan teman-teman, mau berapa lubang, lebih banyak lebih baik.
kita lakukan berulang kali. Nah, kita lakukan dengan cara yang sama, kita putar-putar. Nah, terlihat sudah membentuk lubang. Kita lakukan terus. Nah, di sini saya bikin lubang agak besar biar apinya agak kencang keluar. Karena jika lubangnya kecil-kecil, maka apinya juga akan kecil. Nah, kita lakukan sampai beberapa kali di bagian sisinya. Ya, sesuai kebutuhan lah, mau seberapa banyak kan. Nah, saya setiap sisi saya lubangi. Nah, kita lakukan dengan cara yang sama juga. Mungkin lebih enak menggunakan bor mungkin ya, tapi saya menggunakan obeng saja karena ini bahannya dari aluminium, sangat mudah dibolongi. Nah, sudah terlihat. Baru saya buat 2 lubang, ini yang ketiga. Ini terlihat sangat mudah. Nanti kita coba juga memperlihatkan tutorialnya saat nyalanya. Kita lihat nyala apinya bagus atau tidaknya. Tetap menggunakan spiritus. Bisa juga menggunakan alkohol. Tapi yang sangat murah dan gampang dicari itu adalah spiritus. Sedangkan kalau menggunakan alkohol 70% sudah bisa untuk menyalakan kompor ini. Nah, kita lakukan beberapa kali lagi lubang sampai banyak. Nah, ini contoh yang sudah saya lubangi, sudah ada beberapa lubang. Nanti kita isi seperti di lubang atas tadi. Nah, ini contohnya. Nah, ini saya bikin stand. Stand ini bekas kaleng juga. Nah, untuk stand tempat pancinya wajan atau teko. Nah, ini kita isi spiritus. Tadi itu sudah saya isi spiritus sedikit. Nah, kita tambahi lagi sampai keluar dari lubang sisi samping. Nah, setelah itu kita coba lihat nyala apinya bagus atau tidak. Mungkin nanti saya akan mematikan lampu agar biar terlihat lebih jelas nyala apinya. Nah, contoh kayak gini. Nah, itu langsung nyala ke samping. Nah, modelnya kayak kompor gas. Nah, oh, ini apinya sangat biru ini. Dengan satu kompor ini kita sudah bisa masak air lah untuk bikin kopi. Karena ini saya bikin kapasitasnya sangat kecil. Ya, mungkin cukup untuk bikin kopi. Ini apinya sangat bagus ini. Wah, ini mungkin cepat juga masaknya, ini apinya besar. Yang dari samping itu terlihat dari lubang-lubang itu. Nah, apinya keluar. Nah, ini coba kita contoh kita saat masak nanti kayak gini. Nah, ini pakai teko cangkir lah dari stainless. Nah, bisa panci atau apa. Ini lumayan agak lama lah, cukup untuk masak air. Nah, coba. Nah, kita tetap terlihat ya walaupun kita sudah nyalakan lampu. Nah, ini cukup untuk masak ini kalau begini. Nah, ini cara matikan, kita bikin vakum biar udara tidak keluar. Nah, sebentar aja sudah mati. Nah, waktu kita ingin menyalakannya lagi, tinggal kita nyalakan lagi. Misalkan kurang, kita tambah lagi spiritusnya di dalam. Nah, ini contoh ya. Nah, kita coba nyalakan kembali. Nah, tetap langsung menyala. Sangat mudah ini untuk dibawa kemana-mana karena kecil. Saya senang menggunakan kompor ini karena tidak memakan tempat, bisa kita kantongi juga di dalam celana. Mudah untuk dimatikan, mudah untuk dinyalakan. Nah, ini ukurannya betul-betul kecil ini, nggak sampai segenggam lah. Sangat simple, cepat, praktis, mudah. Nah, gampang juga pembuatannya, nggak ribet. Biaya paling cuma kita modal untuk beli spiritusnya saja. Nah, sedangkan kalau bahannya ini kan kita bisa dapatkan dari bekas-bekas kaleng-kaleng bekas parfum. Bisa juga dengan menggunakan kaleng minuman bersoda. Nah, di sini saya kasih lihat contoh
dari kaleng minuman bersoda yang dari aluminium. Nah, ini saya gunakan biasanya untuk masak nasi, masak mie, pokoknya masak-masakan berat lah, karena kapasitas isinya lebih banyak. Nah, kalau yang ini kan yang kita buat dari kaleng parfum lebih kecil, sesuai kebutuhan. Nah, bisa dilihat perbandingan besar sama kecilnya. Nah, sedangkan yang dari kaleng bersoda lebih besar daripada kaleng parfum tadi. Tapi setidaknya kaleng bersoda juga pun masih kecil, mudah sekali untuk dibawa-bawa. Masih bisa dikantongi juga. Kita lihat perbedaannya. Sip, demikianlah tutorial. Salam tauhid.